Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Fahmiabdillah dengan NPM 2317051052. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAP Responsi AI. Jadi, di tugas ini kita bakal dikasih studi case yang harus menggabungkan logika fuzzy logic sama sistem bakar. Mungkin kita dari itu langsung tentang fuzzy logic dulu ya. Jadi fuzzy logic itu tuh kayak semuanya kita di dunia nyata nih, terus banyak kan di dunia nyata tuh banyak hal-hal yang nggak bisa diduga gitu, nggak bisa dijelaskan dengan nilai-nilai pasti atau logika gitu, yang bisa dibaca sama komputer, kayak logika nilai biner itu kan nggak bisa. Contohnya kayak hari hari ini agak panas gitu, saya lumayan lapar, oh, teman saya lumayan ramah gitu. Kan kalimat-kalimat ini kan kalimat-kalimat ini kan kayak kurang bisa tegas gitu, nggak punya batasan tegas gitu. Makanya maknanya itu bisa beda-beda tergantung konteks dari persepsi manusia, persepsi kita sendiri gitu. Nah, buat menganalisis ini untuk mengatasi hal ini itu kita tuh ada namanya Fuji Logic gitu. Oke. Jadi Fuji Logic itu tuh metode logika yang logika itu tuh bisa niru cara berpikir manusia gitu. Itu bisa buat mengatasi ketidakpastian dan ambigu gitu. Mengenalnya dari itu. Lanjut, ya mungkin lanjut di sistem pakar. Sistem pakar itu kayak program komputer yang dirancang buat niru cara berpikir dan pengambilan keputusan seorang pakar di bidang tertentu gitu. Contohnya kayak pakar kesehatan nih. Pakar kesehatan tuh kayak di sistem pakarnya jadi sistem diagnosa penyakit gitu. Psikolognya jadi pengukur stres gitu. Pakar pertanian jadi sistem perawat tanaman gitu. Jadi sistem pakar itu tuh sistem pakar itu program yang niru cara berpikir manusia yang pakar dalam suatu hal gitu. Oke, mungkin langsung aja karena saya NPM-nya 2, terakhirnya kita dapat ini kelas 1 studi case 1. Jadi studi case 1 itu diagnosa tingkat stres mahasiswa saat menghadapi tugas akhir. Jadi deskripsi kasusnya itu mahasiswa tingkat akhir itu sering mengalami stres saat nyusun tugas akhir, contohnya skripsi atau tesis. Jadi stres ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti beban tugas, tekanan dosen pembimbing, kurang tidur, dan waktu pengerjaan yang mepet. Namun indikator stres ini bersifat subjektif dan tidak pasti seperti sering cemas, tidur tidak nyenyak, atau merasa tertekan. Jadi kita tuh harus membuat sistem yang akan membantu dosen atau wali atau konselor dalam mengidentifikasi tingkat stres mahasiswa berdasarkan input gejala yang bersifat linguistik atau tidak pasti. Jadi kayak rasa lelah atau kecemasan gitu. Kita bisa gunain fuzzy logic, sistem yang dapat menangani ketidakpastian ini. Terus kita bisa ngasih hasil penilaian yang ditunjang oleh aturan-aturan dalam basic pengetahuan psikologis gitu. Mungkin ini kita langsung aja ke jawabannya. Sini saya udah bikin sedemikian rupa. Semoga bisa dijelaskan lah. Jadi yang pertama itu ini. Yang pertama itu kita menjelasin ini nih buat ini install stick fuzzy ini kita nginstal library stick fuzzy. Terus itu kita import NumPy itu untuk memanipulasi data numerik gitu. Terus untuk fuzzy ini buat ngambil library yang logika fuzzy. Terus untuk import matplotlib ini buat nampilin grafik gitu.
Oke, lanjut. Kita di sini bakal nentuin rentang. Rentang. Jadi tentang fungsi keanggotaan gitu. Jadi kayak di Xmode ini, jadi ada empat nih, empat variabel: mood, makan, sosial, sama stres. Ini mood makan sosial ini inputnya, stres ntar outputnya gitu. Jadi mulai dari mood nih, kita awal dari mood. Mood itu mood buruk itu range-nya dari 0 sampai 4, mood netral dari 2 sampai 8, mood baik dari 6 sampai 10. Itu kayak bikin segitiga gitu. Jadi yang nafsu makan, kalau makan menurun itu dari 0 sampai 4, makan normal dari 3 sampai 7, makan meningkat sampai dari 6 sampai 10. Terus interaksi sosial itu dari yang jarang itu dari 0 sampai 4, yang normal yang cukup itu dari 3 sampai 7, yang sering itu dari 6 sampai 10. Terus kita bakal ada output itu ada 3 juga. Ada stres rendah, stres sedang, stres tinggi. Jadi stres rendah itu dari 0 sampai 4, sedang itu dari 3 sampai 7, tinggi itu dari 6 sampai 10. Terus kita lanjut di ini, kita bakal nge-input data. Nih, print masukkan nama ini input float gitu. Kita masukin data dari 0 sampai 10. Itu seberapa gitu. Itu udah keren. Jadi kita jelasin dulu yang ini, yang deck mode buruk ini. Itu tuh adalah, jadi semua ini itu proses pengubahan input crisp atau tegas ke dalam fuzi atau kabur gitu, kayak yang cukup, kurang cukup gitu. Jadi ada 3 kategori gitu. Jadi kayak kalau moodnya jadi mood yang buruk, netral, baik gitu. Jadi ada tiga kategori gitu. Kita langsung aja coba. Jadi awalnya ini suasana hati. Suasana hati itu contohnya kita ambil 9, nafsu makan itu 5, interaksi sosial itu 3. Aduh, error. Oke, mungkin tadi ada sedikit error. Ini kita coba lagi. Jika suasana hatinya 10, nafsu makannya 10 juga, interaksi sosial juga 10, itu bakal ini, jadi kayak gini. Jadi ini kita ituin rulesnya dulu, jelasin rulesnya. Jadi rules 1 itu kalau mood buruk terus makan menurun itu stres tinggi. Kalau mood buruk sosial jarang itu stres tinggi. Kalau mood netral makan normal itu stres sedang. Kalau mood baik dengan sosial sering itu stres rendah. Makan meningkat sama sosial sering itu stres rendah. Gitu. Jadi kita pakai ini rules tadi, kita pakai di ini buat mendeklarasinya. Terus kita gabungin di fuzzy outputnya gitu. Dan kita gabungin, ntar sini kita hitung. Kan tadi kan kita masukin nilai 10 10 10 nih. Berarti kan itu kan apa, rendah semua gitunya, apa, tinggi semua tuh, kayak moodnya baik, makan meningkat, sosial sering gitu. Jadi kita outputnya di sini tingkat stres Anda 1.33 dari 10 gitu. Jadi status stres Anda rendah gitu. Terus ini ada apa namanya, perhitungan buat diagramnya. Jadi nampilin diagram begini. Jadi ini kan dari ini berarti stresnya itu tuh rendah gitu. Kalau yang sini itu tinggi. Ya mungkin masih cukup penjelasannya dari saya. Memang ada kurang, salah maaf. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.